Mohon perhatian sidang perkara pidana nomor perkara PDM strip 405 Pit B garing 2024 garing PN Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris segera dimulai. Dimohon kepada panitia penuntut umum penasihat hukum untuk masuk ke ruang sidang. Silakan duduk. Saya akan membacakan peraturan sidang. Hadirin diminta untuk dapat mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang saat mengikuti persidangan diminta untuk duduk dengan sopan dan duduk di tempatnya masing-masing, serta menjaga ketertiban dalam ruangan sidang. Pengunjung di sidang dilarang untuk makan, minum, merokok, atau membuat keributan yang menunda jalannya persidangan. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan di ruang sidang. Pengambilan foto, rekam suara, atau rekam televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun sidang di pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sedang memberi peringatan masih tetap dengan melanggar tata tertib tersebut, maka perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan. Sidang acara perkara pidana dengan nomor register perkara 405/Pit-B/2024 PN Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pengadilan negeri Kedamaian yang mengucapkan mengadili perkara pidana nomor register perkara 405/Pit-B/2024 PN Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada media yang akan mengambil gambar, akan mohon izin terlebih dahulu kepada majelis. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa di muka persidangan. Silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa ya, mulia. Saudara terdakwa, saudara ditahan sejak kapan? Sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024 yang lalu. Benar ini saudara terdakwa atas nama Reza Firdaus alias Reza bin Sutris? Benar, mulia. Tempat tanggal lahir Kedamaian 7 Agustus 2002, benar? Benar, mulia. Tempat tinggal di Jalan Melati, KM 5, Kecamatan Ladang Bandung, Kabupaten Kedamaian, benar ya? Benar, mulia. Terus kami laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, benar? Benar, mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, terdakwa berhak didampingi penasihat hukumnya karena terdakwa diancam dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Apakah benar di sebelah kanan saudara yang adalah penasihat hukum saudara? Benar, mulia. Baik, kepada penasihat hukum, silakan maju untuk memberikan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat serta berita acara sumpah saudara. Baik, Kepada yang mulia. penuntut umum dan juga terdakwa bisa maju untuk memastikan tersebut. Mohon izin berdiri. Silakan.
geser ya. Iya. Ini juga ada surat dari penasihat hukum. Ini pakai apa? Ya, kembali. Silakan dibawa kembali. Silakan para pihak kembali ke tempat. Baiklah, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Untuk itu kepada penasihat hukum dan juga terdakwa sudah menerima surat dakwaan ya? Sudah semua ya? Baik, kepada penuntut umum kami persilakan untuk membacakan surat dakwaan. Silakan dibaca pada pokok-pokoknya saja. Baik, yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Surabaya untuk keadilan, surat dakwaan, norek perkara PDN 405/PIB/2024/PN identitas terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris dianggap telah dibacakan. Dakwaan 1. Bahwa yang terdakwa Reza Firdaus bin Sutris tanggal 15 Januari 2024 pada Senin atas jalannya pada suatu lain yang masih dalam bulan tahun atau jalannya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di warung makan Maria yang beralamat di Jalan Damai nomor 14 Pujamuju atas jalannya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum pengadilan negeri Damaian yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini melakukan tindakan pembunuhan di waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa Reza Firdaus bin Sutris pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 korban sedang berkumpul di warung makan area. Selang beberapa waktu Reza sebagai pelaku langsung menganiaya Samudra karena motif sakit hati pelaku ditagih pembayaran utang oleh korban. Menurut keterangan korban menagih utang sebesar 500.000 dengan cara merendahkan dengan kata wongili. Akibat perkara tersebut sakit hati lalu menganiaya korban. Bahwa 1 bulan sebelumnya Reza meminjam uang sebesar 500.000 pada saudara Samudra pada tanggal 15 Desember 2023. Setelah itu korban menagih utang pelaku, tetapi oleh pelaku korban selalu mengabaikan hingga akhirnya korban kesal lalu mengucapkan kata-kata wongili yang membuat sakit hati pelaku. Bahwa ya akibat perkataan tersebut pelaku langsung mendatangi korban yang kebetulan sedang berada di warung makan Pak Rea. Bahwa tanpa basa-basi terdakwa langsung memeting korban, membanding korban serta memukuli korban dengan sangat brutal mulai dari wajah, badan dan kaki korban sehingga korban tidak bisa melakukan pembelaan diri untuk melindungi dirinya sendiri akibat pesannya kekuatan terdakwa. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Rewi sebagai saksi melihat pelaku mengenai korban di Jalan Damai nomor 14 Pujamuju Kota Kedamaian. Kemudian Rewi mencoba melerai penganiayaan tersebut namun tidak berhasil karena pelaku sudah kalah. Kemudian Rewi memanggil Pak Arya untuk membantu melerai penganiayaan tersebut dan berhasil. Kemudian pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian. Lalu korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh saudara Revi dan Arya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, korban mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, fraktur tutup pada lengan kanan, fraktur pada jari telunjuk dan jari tengah serta lebam pada sekujur tubuh. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, 3 hari setelah kejadiannya, di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Istri korban yang bernama Malika Rahma melapor kejadian tersebut pada Polres dengan tanggal 18 Januari 2024. Dan setelah diproses oleh kepolisian, Polres Kedamaian didapatkan motif secara yang terserah bahwa pada tempat kejadian perkara ditemukan barang berupa 1 buah CCTV warung Pak Arya. Perbuatan yang terdakwa Reza Firdaus bin Sutris sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Akibat perbuatan terdakwa, korban Samudra bin Wadaya mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala. Hal ini berdasarkan visum et repertum nomor SKB/KH/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dari keterangannya oleh Dr. Puan Hermawati SP Terdakwa selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Awasaran dengan hasil pemeriksaan yang terlampir dalam surat visum et repertum. Simulasi hasil laboratorium tersebut, maka Samudra bin Wadaya dinyatakan mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, fraktur tutup pada lengan kanan, fraktur tutup pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri, dan lebam pada sekujur tubuhnya. Terdapat beberapa jaringan parut pada beberapa bagian tubuh. Jaringan parut besar pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, batas tegas, warna lebih gelap dari jaringan. Terdapat faktor
fraktura pada bagian wajah dari bagian kanan dengan titik pusat 5 cm di kanan garis tengah tubuh, 3 cm di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, terdapat lebam berwarna keunguan pada bagian belakang leher, terdapat lebam pada dan paru terbuka pada perut, terdapat lebam berwarna hitam di area punggung pada anggota gerak kanan, temukan fraktur tertutup pada lengan kanan dan luka perut sepanjang 8 cm. Pada tangan kiri ditemukan fraktur tertutup pada jari telunjuk dan jari tengah. Pada anggota gerak bagian kanan terdapat luka pada ujung jari kanan di bawah kuku tampak pucat. Pada bagian kiri ujung jari kiri di bawah kuku tampak pucat. Pada bagian bibir terdapat luka terbuka dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah adalah seorang laki-laki berumur 27 tahun. Kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada dari bagian kanan dan dada bagian kiri. Didapatkan tanda mati lemas sebab kematian karena pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, trauma pada tengkorak, kepala, bagian belakang. Perbuatan Reza Firdaus bin Sudris bagaimana diatur dan diancam dalam pasal 33 KUHP tentang pembunuhan. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Yang melanjutkan yang mulia, dakwaan kedua bahwa ia terdakwa Reza Firdaus bin Sudris pada tanggal 15 Januari 2024 pada Senin atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan, tahun atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di warung makan Pak Arya yang beralamat di Jalan Damai nomor 14 Mejamuju atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kedamaian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Melakukan tindak pidana pembunuhan di waktu perbuatan dilakukan oleh terdakwa Reza Firdaus bin Sudris yang pokoknya sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 korban sedang berkumpul di warung Pak Arya. Selang beberapa waktu, Reza sebagai pelaku langsung menganiaya Samudro karena motif sakit hati pelaku dibagi pembayaran utang oleh korban. Menurut keterangan korban menagih utang sebesar Rp500.000 dengan cara menegakkan dengan kata wong kere. Akibat perkataan tersebut sakit hati lalu menganiaya korban, bahwa 1 bulan sebelumnya Reza meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada saudara Samudro pada tanggal 15 Desember 2023. Setelah itu korban menagih utang pelaku, tetapi oleh pelaku korban selalu mengabaikan hingga akhirnya korban kesal lalu mengucapkan kata-kata wong kere yang membuat sakit hati pelaku. Bahwa akibat perkataan tersebut pelaku langsung mendatangi korban yang kebetulan sedang berada di warung makan Pak Arya. Bahwa tanpa basa-basi terdakwa langsung memiting korban, membanting korban serta memukuli korban dengan sangat brutal, mulai dari wajah, badan, dan kaki korban sehingga korban tidak bisa melakukan pembelaan diri untuk melindungi dirinya sendiri akibat besarnya kekuatan terdakwa. Bahwa pada 15 Januari 2024 Revi sebagai saksi melihat pelaku menganiaya korban di Jalan Damai nomor 14 Mejamuju Kota Kedamaian. Kemudian Revi mencoba melerai penganiayaan tersebut namun tidak berhasil. Karena pelaku sudah kalap, kemudian Revi memanggil Arya untuk membantu melerai penganiayaan tersebut dan berhasil. Kemudian pelaku langsung meninggalkan tempat kejadian. Lalu korban langsung dibawa ke rumah sakit Mawar Salon oleh saudara Revi dan Arya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, korban mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, fraktur tertutup pada lengan kanan, fraktur pada jari telunjuk dan jari tengah serta lebam pada sekujur tubuh. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, 3 hari setelah kejadian setelahnya di rumah sakit Mawar Salon dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Istri korban yang bernama Marika Rahma melapor kejadian tersebut pada Polresta Kedamaian tertanggal 18 Januari 2024 dan setelah diproses dan oleh Polresta Kedamaian didapatkan motif seperti yang tertera, bahwa pada tempat kejadian perkara ditemukan berupa 1 buah CCTV warung Pak Arya. Perbuatan ia Reza Firdaus bin Sudris sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Samudro bin Wardoyo mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala. Hal ini berdasarkan visum et repertum nomor VEN 208-SK/SK/KH1-2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Puan Hermawati SPFM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Mawar Salon dengan hasil pemeriksaan yang terlampir bahwa surat repertum kesimpulannya adalah berdasarkan hasil laboratorium tersebut, maka Reza Firdaus bin Sudris dinyatakan mengalami pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, fraktur tertutup pada tangan kanan, fraktur tertutup pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri, dan lebam pada seluruh tubuhnya.
Terdapat beberapa jaringan parut pada beberapa bagian tubuh. Jaringan parut terbesar dari dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ujung panjang 5 cm, lebar 2 cm, batas tegas, warna lebih gelap dari jaringan. Terdapat cacat fraktura pada bagian wajah dahi bagian kanan dengan titik pusat 5 cm ke kanan garis tengah tubuh, 3 cm di atas garis mendatar yang melewati kedua mata. Terdapat lebam berwarna keunguan pada bagian belakang leher. Terdapat lebam dan parut terbuka pada perut. Terdapat lebam berwarna hitam di area punggung pada anggota gerak kanan. Ditemukan fraktur tertutup pada lengan kanan dan luka parut sepanjang 8 cm. Pada tangan kiri ditemukan fraktur tertutup pada jari telunjuk dan jari tengah. Pada anggota gerak bawah bagian kanan terdapat luka pada ujung jari kanan di bawah kuku tampak pucat. Pada bagian kiri ujung kiri di bawah kuku tampak pucat. Bagian bibir terdapat luka terbuka dengan panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan jenazah adalah seorang laki-laki berumur 27 tahun. Kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada bagian dahi kanan dan dada bagian kiri. Didapatkan tanda mati lemas sebab kematian karena pendarahan hebat pada bagian dalam kepala, trauma pada tengkorak kepala bagian belakang. Perbuatan ia Reza Firdaus bin Sutris sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kedamaian 8 Maret jaksa penuntut umum tertandatangani. Cukup yang mulia. Bagaimana? Terdakwa tadi terdakwa sudah mendengarkan dakwaan dari rekan jaksa penuntut umum? Baik, terdakwa tadi diancam dengan pasal 338 junto pasal 351 ayat 3 ya, 338 tentang pembunuhan, junto 351 ayat 3 penganiayaan biasa yang merupakan meninggalkan seseorang. Sudah mendengar dengan jelas dan memahami ya? Baik, apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum? Baik yang mulia, semuanya akan saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Itu yang mulia. Dari pihak penasihat hukum terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi, oleh karena itu pihak terdakwa tidak merasa keberatan. Baik, berarti tidak merasa keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi ya? Iya. Baik, untuk itu sidang selanjutnya kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ya, jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum. Baik. Untuk itu kami minta waktu 1 minggu pada penasihat 1 minggu dari sekarang dan kepada tanggal berapa? Yang mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 17 Maret 2024 ya. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan terjadi kembali pada Kamis 17 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama dengan agenda pemeriksaan saksi dimohon pada para pihak agar kembali tanpa dipanggil. Demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Bagaimana menurut siap? Bagaimana menurut siap? Mana siap? Menurut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Sidang pengadilan negeri Ketamaya yang dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 405/B/2024/PN Ketamaya atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada media dan pengambil gambar atau rekaman agar mohon izin kepada majelis. Saudara terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Siap, baik. Lanjutkan agenda sidang selanjutnya, agenda sidang sebelumnya. Kita lanjutkan agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk itu kepada penuntut umum silakan hadirkan saksi di ruang persidangan dan kepada terdakwa silakan untuk duduk di sebelah penasihat hukumnya. Baik, mohon izin yang mulia. Pada petugas tolong hadirkan saksi dalam persidangan. Jangan duduk. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, bagaimana pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan atau secara terpisah? Dilakukan secara bersama, secara terpisah yang mulia untuk semua para saksi. Bersamaan atau terpisah? Ya, Terpisah. ya. Bagaimana penasihat hukum? Kami meminta pemeriksaan saksi dilakukan secara bersama-sama yang mulia, karena mengingat Kami efisiensi sepakat yang mulia mengingat saksi yang ada dalam waktu bila buat dilakukan persidangan harus dilakukan bersama-sama yang mulia. Tidak yang mulia, bersama-sama yang mulia. Saksi harus bersama-sama yang mulia. Para pihak
saudara untuk berbicara. Saudara penasihat hukum, mohon hormati marwah persidangan. Jangan naikkan tensi. Ada majelis di sini. Tolong hormati tata tertib dalam persidangan. Begitu pula jaksa penuntut umum. Karena apabila rekan-rekan di sini tidak bisa menghormati marwah persidangan, maka kami tidak segan-segan untuk mengeluarkan saudara-saudara dari ruang persidangan. Paham ya? Ya, paham yang mulia. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Baik, kami memutuskan sidang pemeriksaan saksi akan diperiksa secara bersama-sama, mengingat dan menimbang juga mengenai koefisiensi waktu. Itu dapat diterima ya? Bisa diterima ya? Baiklah, untuk saudara saksi, sebelumnya kami bertanya lebih dulu, apakah saudara dan saudari saksi beragama Islam? Baik, untuk itu sebelum saudara dan saudari saksi memberikan kesaksian dalam persidangan ini, kami meminta saudara dan saudari saksi untuk disumpah terlebih dahulu. Untuk itu kepada petugas silakan memposisikan diri di belakang para saksi. Kepada yang nomor 1 dan silakan berdiri. Baik, para saksi, saya akan mengambil sumpah karena ketika saksi beragama Islam, maka ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang benar. dan saya dari sini. Terima kasih, silakan kembali. Baik, kepada penuntut umum, mana yang akan dijadikan saksi pertama? Baik, yang mulia, saksi pertama akan diperiksa adalah saudari Malika yang berada di yang itu. Yang tengah ini, saudara Malika. Iya. Baik, kepada saudara silakan maju ke depan untuk memberikan kartu tanda penduduk atau pada pertama pada majelis. Silakan kembali. Baik, kepada saudari saksi, sebelumnya dari majelis hakim akan menanyakan identitas dari saksi. Apakah saksi dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya yang mulia. Sebutkan tempat dan tanggal lahir saudari. Kedamaian 20 Maret 2000. Jenis kelamin perempuan berkeluarga Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Alamat di Jalan Kenangan nomor 5, Kelurahan Bangeran, Kecamatan Aden Bandung, Kabupaten Kedamaian, benar ya? Benar yang mulia. Saudari beragama Islam, pekerjaan keras swasta, benar ya? Benar yang mulia. Warga negara Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, saudari saksi, kami ingatkan saudari tadi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar lagi sebenar-benarnya. Bisa dipahami ya? Baik yang mulia. Selanjutnya, apakah saudari saksi pernah memberikan keterangan terkait kasus ini sebelumnya? Pernah memberikan keterangan di Polres Kedamaian yang mulia. Benar terkait atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza Firdaus. Benar yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal saudara terdakwa? Saya tidak mengenal yang mulia. Tidak mengenal sama sekali ya? Tidak yang mulia. Baik, untuk itu kata saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Silakan pada rekan penuntut umum untuk penasihat lebih dahulu. Mohon izin yang mulia. Apakah saudari mengetahui akan masalah dari peristiwa yang sedang dilaporkan? Apakah saudari mengetahui akan masalah dari peristiwa yang sedang dilaporkan? Saya tidak mengetahui. Saya mengetahui yang saya laporkan karena suami saya menjadi korban. Jelaskan kapan dan di mana kejadian yang sedang dilaporkan. Terjadi pada tanggal 15 Januari 2024. Suami saya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa di warung milik Pak Anton. Apa saudari tahu hubungan suami saudari dengan terdakwa? Tidak. Di mana saudari saat penganiayaan tersebut terjadi? Saat penganiayaan terjadi, saya berada di rumah Pak. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan. Bagaimana keadaan suami saudari saat berada di rumah sakit? Saat saya datang ke rumah sakit, suami saya kritis di ICU selama 2 hari, lalu koma selama 3 hari, dan pada akhirnya meninggal dunia di hari keempat. Apakah masih ada keterangan yang ingin saudari tambahkan ataupun kurang dari pemeriksaan ini? Tidak. Bagi kami cukup yang mulia. Cukup ya? Silakan. Penasihat hukum, ada pertanyaan? Oke. Silakan. Apakah saudari melihat terdakwa di lokasi kejadian? Tidak Pak, hanya saya dan warga sekitar.
Apakah saudari setelah melaporkan kejadian ini mendapatkan ancaman dari terdakwa? Tidak, Pak. Saya belum bertemu setelah kejadian itu. Tidak bertemu ya? Ya, belum. Izin melanjutkan Yang Mulia. Ya. Apakah saudari benar-benar tidak tahu akan permasalahan antara terdakwa dan korban? Tidak, Pak. Saudara korban semasa hidupnya tidak pernah bercerita. Setahu saya cuma masalah itu. Baik, cukup ini. Baik, cukup ya. Baik, karena PLD coba. Bagaimana? Ya. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya terdakwa pernah bertengkar atau memiliki masalah dengan anda? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah tahu suami saya dan terdakwa bertengkar atau memiliki masalah. Bagaimana tuh? Pertanyaan? Ya. Saudara saksi, apakah setelah kejadian tersebut saudara terdakwa ada etikat baik untuk memberikan tali asih atau meminta maaf kepada saudara? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Cukup. Berarti saudara terdakwa ini setelah melakukan pembunuhan juga penganiayaan itu tidak ada sama sekali menemui saudari untuk meminta maaf. Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Etikat baik tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Justru malah dia melarikan diri ya. Iya, Yang Mulia. Baik. Terima kasih ya. Untuk itu keterangan dari saksi Malika kami cukupkan. Kami lanjutkan dulu ke saksi selanjutnya ya, saudari ya. Sudah menunggu saksi selanjutnya atas nama siapa? Baik, Yang Mulia, saksi yang kedua yang merupakan pemilik warung di tempat kejadian tersebut yang berada di samping kanan. Yang mana satu? Baik, silakan. Sebelum kami menanyakan mengenai kesaksian saudara, silakan maju ke depan untuk memberikan tanggapan dari mana saudara itu. Baik, saudara saksi, benar ini saudara bernama Arya Kusuma? Iya, benar ya. Sebutkan nama dan tanggal lahir saudara. Kedamaian 15 April 1995. Jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan Indonesia, benar ya? Benar ya. Alamat di Jalan Kemangi nomor 16 Kelurahan Asri, Kecamatan Ladeng Gandung, Kabupaten Ketermaian, benar ya? Benar ya. Beragama Islam, pekerjaan keras swasta, benar? Benar ya. Baik, kami ingatkan lagi, saudara tadi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara nanti dapat memberikan keterangan yang benar lagi benar-benar, karena apabila saudara berbohong maka saudara dapat diancam dengan pidana selama lamanya 9 tahun. Jadi kami mohon kerjasamanya ya saudara ya. Baik, benar ya. Saudara sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan terkait kasus ini sebelumnya? Iya, saya pernah memberikan keterangan di Polres Kedamaian. Benar terkait perkara sama Reza Firdaus? Benar ya. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal saudara korban? Tidak Pak, saya tidak mengenal terdakwa, namun saya mengenal korban. Tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang Anda ketahui. Sepengetahuan saya, pelaku menghampiri korban langsung memukul korban di bagian lutut korban. Korban berusaha menghindar, tetapi pelaku menggiring dan membalik korban. Setelah itu, korban dipukuli dengan brutal oleh pelaku dari melewatkan badan dan kakinya Pak. Saudara saksi, apakah ada orang lain saat kejadian tersebut terjadi? Ya, pada saat itu saya memanggil orang yang ada di depan warung saya Pak, dan saya meminta tolong kepadanya untuk membantu melerai. Bagaimana keadaan korban saat kejadian tersebut terjadi? Setelah kejadian tersebut, saya sempat mengecek korban dan korban tidak sadarkan diri Pak. Izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Ketika saudara mengetahui korban tidak sadarkan diri, apa yang saudara lakukan? Saat saya mengetahui korban tidak sadarkan diri, saya langsung menelpon ambulans dan mengantar korban ke rumah sakit Pak. Di rumah sakit mana saudara membawa korban? Di barengan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian adalah rumah sakit Mawar Saron, saya pun membawa korban ke sana. Apakah saudari menghubungi keluarga korban? Saya tidak menghubungi keluarga korban karena saya tidak mengetahui nomor keluarga korban Pak. Cukup dari kami ya, Bu. Cukup Ya, ya. Silakan. cukup. Ada lagi? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu penyebab dari perkelahian tersebut? Tidak Pak, saya tidak mengetahui. Tidak tahu ya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi mengenal saudara korban. Apakah saudara korban sering berkunjung ke tempat saudara? Iya Pak, saudara korban adalah pelanggan yang sering berkunjung ke warung saya hingga saya hafal dengan saudara korban. Apakah sebelumnya
saudara saksi pernah melihat saudara korban dan terdakwa makan di warung milik Anda? Ya Pak, kalau tidak salah beberapa hari sebelum perkelahian tersebut saya melihat korban dan terdakwa makan di tempat saya. Apakah saudara korban dan terdakwa pernah cekcok atau bertengkar sebelumnya? Tidak Pak, sebelumnya saya tidak pernah melihat mereka berdua cekcok atau bertengkar Pak. Cukup dari kami yang mulia. Cukup. Beri mundur, Prof. Beri mundur, Prof. Baik, dari saya juga saya contohkan. Untuk itu kami cukupkan pemeriksaan saksi kedua, keterangan saksi dan cukup. Kami ucapkan terima kasih apabila kami membutuhkan keterangan saksi lagi. Kami berharap saudara saksi nanti dapat hadir kembali di persidangan ini ya. Baik, yang mulia. Begitu kami lanjutkan dulu ke pemeriksaan saksi yang ketiga berarti ya, CPU ya. Ya, boleh. Yang mana saksi ketiga? Mohon izin, saksi kedua merupakan seorang karyawan toko seberang tempat kejadian yang kebetulan ada di kafe di ujung kiri. Yang mana saksi? Baik. Baik, saudara saksi yang ketiga silakan saudara untuk memberikan tanggapan yang terlebih dahulu pada majelis. Jadi saya akan menanyakan dari saudara saksi terlebih dahulu. Ini benar saudara bernama Revi Anan bin Sukamto? Ya, benar. Benar. Sebentar tempat datang dari saudara. Keterangan 20 Mei 2001. Jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Alamatnya di Jalan Mawar ke KM 20 Meranbuo, Kecamatan Naga Gandum, Kabupaten Kebumen, benar? Benar yang mulia. Beragama Islam, perjalanan swasta, benar ya? Benar yang mulia. Jadi kami ingatkan lagi, saudara tadi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Kemudian itu kalau berharap saudara tadi dapat memberikan kesaksian yang benar, lagi sebenar-benar ya. Baik. Baik. Selanjutnya, apakah saudara pernah memberikan keterangan terkait kasus ini sebelumnya? Ya, saya pernah memberikan keterangan di Polres Kedawang. Benar terkait atas nama terdakwa Reza Firdaus, Nasir bin Sudris? Benar yang mulia. Benar. Baik, silakan Pak Penuntut Umum, kami persilakan untuk berkata terlebih dahulu. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal korban atau terdakwa? Tidak Pak, saya tidak mengenal itu. Apakah benar saudara berada di lokasi kejadian saat perkara tersebut terjadi? Ya, saya berada di lokasi penganiayaan. Apa yang saudara lakukan saat penganiayaan tersebut terjadi? Saya saat itu sedang duduk santai di depan toko Pak. Tiba-tiba saya dipanggil sama pemilik warung yang berada di depan toko saya Pak. Mengapa pemilik warung memanggil saudara? Awalnya saya tidak tahu, tapi setelah saya datang baru mengetahui ternyata terjadi pertikaian Pak. Baik, setelah itu apa yang saudara lakukan? Saya diminta tolong oleh pemilik warung untuk mengarai. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan. Apakah saudara mengetahui apa penyebab kejadian tersebut? Saya tidak mengetahui secara pasti apa kronologi yang mengakibatkan pertikaian. Saat itu saya hanya datang dan langsung melihat pertikaian tersebut Pak. Bagaimana kronologi kejadian tersebut menurut saudara? Saya melihat pelaku sudah memukul dan menendang korban berkali-kali dan korban tergeletak di tanah sehingga saya langsung menahan pelaku Pak. Apa yang saudara lihat saat itu? Ya, saya melihat pelaku sudah memukul dan menendang korban berkali-kali dan korban tergeletak di tanah sehingga saya langsung menahan pelaku dan menolaknya Pak. Apakah ada orang lain saat kejadian tersebut di perkara? Ya, pada saat itu ada saya, pemilik warung, pelaku dan korban Pak. Bagaimana keadaan korban setelah kejadian tersebut? Setelah kejadian tersebut, saya sempat mengecek keadaan korban dan korban tidak sadarkan diri Pak. Ketika saudara mengetahui korban tidak sadarkan diri, apa yang saudara lakukan? Saya langsung mengamankan korban dan meminta pemilik warung untuk menelpon ambulan Pak. Di rumah sakit mana saudara membawa korban? Dikarenakan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian adalah rumah sakit Mawar Pesawat, saya pun membawa korban ke sana Pak. Apakah saudara ikut mengantarkan korban ke rumah sakit? Tidak Pak, hanya pemilik warung yang ikut ke rumah sakit dan saya kembali ke toko karena saya bekerja Pak. Cukup dari kami yang mulia. Cukup, silakan. Baca dulu, ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara menghubungi keluarga korban? Saya tidak menghubungi keluarga korban Pak, karena saya tidak mengetahui nomor keluarga. Saudara saksi, bukankah saudara saksi tadi mengatakan berada di lokasi kejadian? Kenapa saudara saksi tidak mengetahui kronologi kejadian tersebut? Dan bukankah tadi saudara mengatakan saudara sedang bekerja di seberang warung? Mana yang? Iya Pak, jadi begini. Awalnya saya bekerja, tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Arya.
sampainya saya di tempat kejadian, saya diminta untuk melerai perkelahian antara saudara korban dan terdakwa. Namun saat saya ingin melerai saudara korban sudah tidak sadarkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Cukup dari kami yang mulia. Yang mau silakan. Saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung siapa yang pertama kali melakukan pemukulan? Saya tidak melihat siapa yang pertama kali memukul karena saya saat tiba pertikaian sudah terjadi dan korban sudah dalam posisi terdekat. Berarti saudara yang melihat pelaku memukul korban setelah saudara berada di lokasi benar? Ya benar, saya sampai pelaku masih memukul dan menunda korban. Saudara mengatakan pelaku terus memukul korban. Apakah saat itu tidak ada yang coba menghentikannya? Hanya saya yang menahan pelaku, sedangkan pemilik warung tampak panik dan lebih fokus menelepon ambulans. Ini mau tutup ya? Apakah saudara mendengar adanya ucapan atau teriakan dari pelaku kepada korban yang bisa menunjukkan motif atau alasan penganiayaan tersebut? Tidak ada yang mulia, pelaku hanya tampak marah dan memukul korban tanpa mengucapkan apapun yang saya dengar. Setelah pelaku ditahan oleh saudara, bagaimana sikap atau reaksi pelaku? Pelaku sempat berontak, tapi kemudian datang saat saya dan pemilik warung menyuruh diam dan kami jelaskan bahwa korban sudah tidak sadarkan diri tersebut. Apakah saudara mengerti apakah pelaku dan korban saling mengenal sebelumnya? Saya tidak tahu, saya tidak mengenal keduanya. Cukup dari saya. Saudara saksi, setelah saudara itu melerai pertikaian antara terdakwa dengan korban, itu setelah itu terdakwa kemana? Apakah dia melarikan diri atau dia mencoba menolong? Terdakwa melarikan diri, Pak. Melarikan diri? Tidak ada di tempat kejadian. Seketika langsung melarikan diri? Ya, Berarti tidak ada inisiatif dari terdakwa ini untuk membantu korban? tidak ada. Tidak ada. Pak. Baik, terima kasih. Saksi ketiga, saksi Revi, kami ucapkan terima kasih atas keterangannya dan kami berharap apabila nanti kami membutuhkan keterangannya lagi, nanti saudara bisa kembali dipanggil ke persidangan ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada para saksi. Silakan nanti para saksi bisa mengambil kata dari panjang terlebih dahulu dan bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Silakan. Silakan bisa meninggalkan ruang. Terdakwa bisa kembali ke tengah. Baik, terdakwa tadi sudah mendengar ya keterangan para saksi. Bagaimana? Apakah ada penyangkalan dari saudara atau saudara mengatakan benar semuanya? Benar semuanya. Benar semuanya tanpa ada penyangkalan. Tanpa Baik, kalau begitu sidang selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan terdakwa. Tapi untuk itu karena kami masih ada agenda selanjutnya, jadi kami meminta penundaan selama 1 minggu ya. Bisa diterima ya, orang tua ya. Jadi itu 1 minggu dari sekarang kepada tanggal berapa, Panitra? Yang mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 24 Maret 2024. Baik, untuk itu sebelumnya mohon maaf dari penasihat hukum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Berarti kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa ya. Kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa jatuh pada tanggal 24 Maret ya, Panitra ya. Baiklah, karena saudara tidak menghadirkan saksi ada cas, maka sidang akan kami lanjutkan pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa dan juga alat bukti. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Bagaimana saja? Bagaimana saja? Panitra siap? Penuntut umum siap? Siap, ya, mulia. Penasihat hukum siap? Siap, ya, mulia. Sidang pengadilan negeri Kedamaian yang bisa dan pengadilan perkara pidana dengan memeriksa perkara 405 garing PB garing 2004 garing PM Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sudris dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada media yang akan mengambil gambar atau rekaman agar mohon izin kepada majelis. Bagaimana terdakwa? Sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan ya? Sehat yang mulia. Baik, melanjutkan agenda sidang sebelumnya. Sidang hari ini yaitu pemeriksaan terdakwa dan juga nanti akan pemeriksaan alat bukti. Begitu kami periksa terlebih dahulu terdakwa ya. Benar terdakwa bernama Reza Firdaus ya. Ya, mulia. Tanpa tanggal lahir Kedamaian 17 Agustus 2002, benar? Benar yang mulia. Alamat di Jalan Melati, Kecamatan 5, Kecamatan Melati Bandung, Kabupaten Kedamaian, benar ya? Benar yang mulia. Kelamin jenis kelamin laki-laki warga Indonesia, benar? Benar yang mulia.
Saudara beragama Islam pekerjaan karyawan swasta, benar ya? Benar yang mulia. Sebelumnya saudara memberikan keterangan terkait kasus ini sebelumnya? Ya, saya pernah memberikan keterangan di Polres Kedamaian yang mulia. Ditahan juga di sana ya? Ditahan yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, majelis hakim yang mulia. Silakan. Untuk saudara terdakwa, apa hubungan saudara dengan saudara Samudro? Hubungan saya hanya sebatas teman nongkrong di warung makan Pak Arya, Pak. Baik, apakah sebelumnya saudara sering berkomunikasi dengan korban? Tidak terlalu sering, Pak. Saya hanya sekali dua kali berkomunikasi melalui WhatsApp. Sebelum tanggal 15 Januari 2024 itu, apakah Anda memiliki konflik dengan korban? Sebelum tanggal 15 Januari itu saya meminjam uang 500.000 pada korban, dan korban pada saat itu responnya sangat baik, Pak. Apakah ada perjanjian terkait pembayaran utang? Tidak ada, Pak. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan. Kapan saudara terakhir kali bertemu dengan korban? Terakhir kali saya bertemu dengan korban pada saat tanggal 15, pada saat pemukulan itu saja, Pak. Apakah saudara mengakui bahwa saudara yang telah menganiaya saudara Samudro? Ya, saya mengakuinya, Pak. Apa alasan saudara sampai tega menganiaya korban? Saya sakit hati, Pak. Kenapa saudara sakit hati? Apa motifnya? Sekitar 3 hari setelah saya meminjam uang saudara Samudro tiba-tiba mendatangi saya dengan sambil berkata "Ungkere", berkata dan perkataannya kasar dan yang sangat menyakitkan. Karena itu saya langsung sakit hati, Pak. Terjadi pembukaan, Pak. Apakah saudara tahu alasan saudara Samudro mendatangi saudara dengan marah-marah itu? Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja saudara Samudro mendatangi saya dengan perkataan yang kasar itu, Pak. Apa kata-kata korban yang menyakiti saudara dan bagaimana kronologi pemukulan itu? Kata-kata kasar, Pak. Pokoknya seperti perkataan kasar. Saudara Samudro memberi perkataan saya "Ungkere", terus dengan perkataan yang cukup kasar lah pokoknya, Pak. Oke, baik. Apa saudara yang lakukan setelah menendang korban? Saya langsung pergi karena panik, Pak. Apakah saudara tahu kondisi korban setelah kejadian tersebut? Saya tidak tahu, Pak. Malah saya baru tahu ketika ada petugas polisi datang ke rumah saya untuk menangkap saya, Pak. Baik, cukup dari kami yang mulia. Silakan penuntut umum, ada mulia. Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, tadi saudara mengatakan bahwa hutang saudara diberi waktu hingga 1 bulan untuk melunasi. Namun baru 3 hari sudah ditagih oleh saudara Samudro. Apa benar seperti itu? Benar, Pak. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Ya, saya sangat menyesali, Pak. Saya tidak menyangka perbuatan saya bisa membuat saudara Samudro meninggal dunia. Cukup dari kami yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, saya baca di BAP saudara ini di pertanyaan nomor 20, kata-kata apa yang dipertanyakan, kata-kata apa yang dilakukan Samudro ini benar, kata-katanya "Wongkere" dengan perkataan "wongkere" dan kata-kata kasar seperti "goblok", "asumnya" itu benar. Benar, Pak. Benar seperti itu. Benar. Makanya itu saudara akhirnya gelap mata. Benar yang mulia. Tapi benar juga saudara setelah terjadi kejadian tersebut terus saudara melarikan diri. Benar yang mulia. Itu kenapa saudara? Takut atau gimana? Saya takut dan panik yang mulia. Panik. Tapi kok kenapa tidak membantu korban terlebih dahulu? Apa karena sudah sangat panik akhirnya kok saudara melarikan diri? Ya, saya sudah sangat panik. Sudah sangat panik ya? Sudah sangat Tapi panik. terdakwa mengakui perbuatannya semua? Saya mengakui yang mulia. Menyesali perbuatannya? Menyesali yang mulia. Menyesali ya? Ya, Baik. Untuk itu proses terdakwa kami cukupkan, selanjutnya kami pemeriksaan alat bukti. Silakan penuntut umum berikan alat bukti. Yang kami periksa. Silakan majelis hakim, terdakwa bisa melihat barang buktinya. Ini lapor kematian. Lapor kematian.
persoalan jelas ya ini ya. Iya. Saudara. Kalau pembuktiannya ketika visum et laboratorimnya. Baik. Mas Agung bisa diperiksa? Kemudian ini. Ya. Coba ya, pas nama sama dulu ya. Saudara bisa dilihat ini yang ada kemarin dari sama dulu ya. Di CCTV-nya saudara terlihat jelas di sini dan juga ini surat keputusan ini ya. Begitu ya, bisa diterima ya. Silakan kembali ke tempat, bukti kami kalau perlu juga. Terima kasih. Baik, kami sudah periksa barang buktinya serta alat buktinya. Untuk itu sidang akan kami lanjutkan dengan agenda penuntutan. Untuk itu penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya atau meminta waktu? Baik, itu 2 hari dari sekarang. 2 hari ya. Baik, meminta 7 hari ya? Bisa ya, 7 hari ya? Saya ya. Baik, Pak Letras, 1 minggu dari sekarang, 1 tahun untuk Ya, 1 minggu atau 2 hari dari sekarang jatuh pada tanggal 1 April 2024 ya. Baik Pak, karena saudara penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 1 April 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Begitu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan kedamaian Indonesia dan mengadili perkara pidana dengan nomor kisah perkara PDM 405/B/2 kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza Bisutris dengan ini tindakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada media yang akan mengambil gambar atau mau rekaman akan mohon izin terlebih dahulu kepada majelis. Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Baik, berdasarkan agenda sidang sebelumnya, sidang hari ini penuntutan ya. Tuntutan akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, mungkin itu nanti bisa didengarkan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Tuntutannya ke kami ini ya. Setelah itu nanti bisa didengarkan terlebih dahulu ya, baru nanti kami dengarkan salinan tuntutannya. Begitu pada penuntut umum, silakan bacakan tuntutannya pada pokok-pokoknya saja ya. Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kedamaian, untuk keadilan, surat tuntutan, korek perkara penerima garing B, garing 2024, garing P Kedamaian, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kedamaian telah menyerahkan hasil pemeriksaan kita dalam perkara atas nama terdakwa Reza Bin alias Reza Bisutris dianggap telah dibacakan. Terdakwa diharapkan ke persidangan dengan dakwaan yang dianggap telah dibacakan. Fakta persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi Malika Rahma bin Alek dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi Adnan bin Sumanto dianggap telah dibacakan. Keterangan Alia Kusuma bin Sukardi dianggap telah dibacakan. Surat berdasarkan visum et repertum nomor per 208 garing SKK garing KH garing 1 2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Puan Herbawati SP.FM selaku dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Muhammad Haron Kota Kedamaian. Korban Samudra anak dari Wadoyo mengalami penderitaan fisik sehingga mengalami kematian. Hal ini berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. 1. Terdapat luka pendarahan bebas pada bagian dalam kepala yang mengakibatkan meninggalkan seseorang karena ada pembukaan darah dalam otak. Kedua, terdapat fraktur tutup pada lengan bagian kanan korban. Ketiga, terdapat fraktur terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri korban. Keempat, terdapat luka lebam tidak beraturan pada tubuh tubuh korban. Petunjuk, alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan surat berupa berita acara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, memberikan petunjuk bahwa terdakwa Reza Firdaus bin Bisutris pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian barat atau setidaknya pada dalam waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 tempat tinggal di Jalan Damai nomor 14 Mujamusyu
dalam daerah hukum pengadilan negeri Ketambayan. Pasal 338 Junto 351 ayat 3 tentang pembunuhan biasa, junto penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 buah CCTV di warung Pak Arya dan kedua surat visum et repertum. Barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan dalam keperluan pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membacakannya. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Kemudian selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Izin yang mulia. Yang kedua, analisis yuridis. Setelah kami menguraikan dan menganalisa fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami pada pembahasan yuridis yang menguraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif, maka kami penuntut umum akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terpenuhi seluruh unsur perbuatannya, yaitu dakwaan pertama, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja. Dan yang ketiga, menghilangkan nyawa orang lain. Yang pertama, barang siapa. Definisi barang siapa merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks ini, pelaku harus dapat dibuktikan sebagai individu yang melakukan tindakan tersebut, bahwa dari berita acara penyidikan dari penyidik. Hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa yang Firdaus bin Syudjis sebagaimana identitasnya disebut di atas. Berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang kedua, dengan siapa. Tindakan harus dilakukan dengan kesengajaan, yang berarti pelaku mengetahui dan menghendaki konsekuensi dari perbuatannya. Kesengajaan ini menjadi elemen kunci dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuh. Diperoleh fakta bahwa terdapat Firdaus bin Syudjis lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan dalam permulaan surat tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini, terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh hakim, penuntut umum, serta selama proses persidangan ini tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, rumusan dengan sengaja sebagai unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti salah satu pilihan unsur, yaitu dengan sengaja. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang terakhir, menghilangkan nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain menurut pasal 338 KUHP, kematian dari menghilangkan nyawa orang lain adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus menyebabkan kematian orang lain. Ini mencakup hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban, bahwa terdakwa melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa korban dengan tangannya sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan keterangan saksi, surat barang bukti, dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa Firdaus bin Syudjis lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan dalam permulaan surat tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ini, terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh hakim, penuntut umum, serta selama proses di persidangan ini tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, rumusan menghilangkan nyawa orang lain kitab unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum. Simpulan, bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan di atas yang semuanya menurut kami telah terbukti, maka kami berpendapat bahwa terdakwa Firdaus bin Syudjis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal Junto 338. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan perbuatan terdakwa
kami pertimbangkan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Reza Firdaus bin Sudis telah mengakibatkan korban Samudra meninggal dunia. Terdakwa Reza Firdaus bin Sudis sengaja membunuh korban agar hutangnya lunas. Terdakwa Reza Firdaus bin Sudis tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadi perbuatan tersebut. Terdakwa Reza Firdaus bin Sudis tidak mempunyai itikat baik selama korban dirawat. Terdakwa menghilangkan nyawa seorang kepala keluarga, hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa memiliki tanggungan ibunya yang sedang sakit. Berdasarkan uraian tersebut, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menyatakan terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sudis telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa di wilayah Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 338 tentang pembunuhan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sudis dengan pidana penjara selama 12 tahun kurungan dan denda sebesar 30 juta rupiah, subsidi 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dokumen surat-surat berupa 1 buah CCTV, 1 buah surat visum et repertum nomor ver 208-SK/KH/1/2024 membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian tuntutan pidana kami yang bacakan setelah diserahkan di sidang ini Senin 31 Maret 2024. Perdamaian. Jaksa penuntut umum bertandatangani. Cukup ya, Mulia. Baik, silakan tuntutannya bisa diberikan ke majelis dan juga penasihat hukum terlebih dahulu. Baik, mohon izin, Mulia. Ya. Baik, saudara terdakwa, tadi sudah mendengar tuntutannya ya. Saudara dituntut dengan tuntutan penjara selama 12 tahun, benar ya? Dan denda 30 juta. Ya, benar ya, Mulia. Benar ya, seperti itu. Tadi saya dengar tuntutan, saya baca ini. Saudara ini belum pernah dihukum sama sekali. Belum sampai. Masih punya tanggungan ibu sedang sakit? Itu? Betul yang mulia. Oh ya, baik. Untuk itu bagaimana terdakwa? Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan, surat permohonan atau pledoi? Silakan. Kok penasihat hukumnya? Gimana? Penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pledoi? Ya, akan mengajukan pledoi. Apakah sudah siap atau minta waktu? Meminta waktu yang mulia 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya? Bagaimana? PO 1 minggu terus bisa? 1 minggu bisa? Saya Mulia. Paling terus 1 minggu terus sekarang? Pada tanggal berapa? Yang mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 8 April 2024. 8 April 2024 para pihak bisa semua ya? Hakim bisa? Bisa? Baiklah, karena saudara pihak belum siap dengan pledoinya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan kembali pada tanggal 8 April 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama dengan agenda sidang pembacaan pledoi. Untuk itu sidang ini akan ditunda dan ditutup. Bagaimana saja? Bagaimana saja? Perlu ketemu siap? Siap yang mulia. Ketemu siap? Siap yang mulia. Sidang pengadilan negeri Kedamaian, Pusat Pengadilan Perkara Pidana Negara Periksa Barat 405/WB/2024/PN Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sudis. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada rekan meja bagaimana kondisi di pada terdakwa pada dalam keadaan siap untuk menonton persidangan ya. Silakan mulia. Baik, berdasarkan agenda sidang sebelumnya, sidang hari ini yaitu pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum. Untuk itu kami persilakan kepada penasihat hukum untuk membacakan pledoinya pada pokok-pokoknya saja. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum menanggapi surat tuntutan rekan jaksa penuntut umum dalam nomor register perkara PDM strip 405/PIB/2024/PN Kedamaian tertanggal 31 Maret 2024 dalam perkara pidana nomor 405/PIB/2024/PN Kedamaian atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sudis berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Majelis hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Dengan hormat
yang bertanda tangan di bawah ini, saya Gusti Hamam Aksan SHMH dan rekan saya Muhammad Ibnu Bidar Muhammad SHMH, nasihat hukum pada NRN Partner Law Firm beralamat di Jalan Raya Setu nomor 6 RT 6 RW 6 Setu Kecamatan Cipayung Kota Kedamaian, daerah khusus Kedamaian Raya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa yang bernama Reza Firdaus, perkara pidana terdaftar dalam Register Peradilan Negara Negeri Kedamaian dengan nomor 405/B/2024 PN Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan pledoi atas nama terdakwa sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kami selaku penasihat hukum dari terdakwa masih diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada majelis hakim yang mana telah memeriksa perkara ini secara sungguh-sungguh serta penuh kesabaran, berupaya mengungkapkan fakta demi fakta untuk mencari kebenaran material. Semua itu tentunya bermuara untuk tegaknya prinsip-prinsip hukum serta keadilan. Demikian pula terhadap rekan jaksa penuntut umum yang dengan tekun bersungguh-sungguh untuk membantu kelancaran jalannya proses persidangan. Ucapan yang sama tak lupa kami sampaikan pada saudara panitera yang telah dengan tekun mengikuti serta mencatat semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan jaksa penuntut umum yang kami hormati, kita terlibat aktif dalam proses perkara ini, tentunya sama-sama ingin menuju tercapainya keadilan hukum yang dilandasi objektivitas. Oleh karenanya, masing-masing diri kita secara prosedural melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah Surat 6 ayat bahwa nota pembelaan ini kami sampaikan hanyalah sebagai wujud partisipasi kami dalam rangka mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip hukum serta keadilan berdasarkan kebenaran material. Oleh karenanya, dalam pledoi ini kami hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal pokok atas fakta-fakta yang muncul dalam pemeriksaan sidang. Tuntutan bahwa berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut, penuntut umum dalam surat tuntutannya tanggal 31 Maret 2024 telah menuntut terdakwa Reza Firdaus bin Sutris dengan tuntutan yang dianggap telah dibatalkan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang kami hormati, penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ini kami sampaikan keterangan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi pertama, Malika Rahma binti Alek, dianggap telah dibacakan. Atas keterangan saksi, kami selaku penasihat hukum Reza Firdaus alias Reza bin Sutris tidak memberi sanggahan atau keberatan. Saksi kedua, Revi Adnan bin Sukamto, dianggap telah dibacakan. Atas keterangan saksi, kami selaku penasihat hukum Reza Firdaus alias Reza bin Sutris tidak memberi sanggahan atau keberatan. Saksi ketiga, Arya Kusuma bin Sukardi, dianggap telah dibacakan. Atas keterangan saksi, kami selaku penasihat hukum Reza Firdaus alias Reza bin Sutris tidak memberi sanggahan atau keberatan. Dan keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan yang mulia. 3. Analisa yuridis atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa maksud dan tujuan dari perkara pidana ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kedamaian adalah guna menemukan secara hukum apakah peristiwa atau kejadian sebagaimana dalam surat dakwaan rekan jaksa penuntut umum adalah merupakan sebuah tindak pidana kejahatan atau bukan, dan siapa pula yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Bahwa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalamnya mengenal beberapa prinsip, diantaranya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan asas praduga tak bersalah. Bahwa dari prinsip tersebut terjabar lebih lanjut siapa yang diperiksa di depan pengadilan dan dinyatakan sebagai terdakwa. Maka untuk mengetahui adanya kesalahan seseorang diperlukan pembuktian. Pembuktian inilah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pengadilan. Dengan pembuktian ini pula ditentukan nasib seseorang apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ternyata tidak cukup bukti atas kesalahan yang didakwakan kepada seseorang, maka orang tersebut haruslah dibebaskan dari tuntutan. Demikian pula sebaliknya, bahwa secara limitatif alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah menurut pasal tersebut adalah 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, maka keterangan saksi yang telah disumpah yang dapat hanya dinyatakan sebagai alat bukti seperti diatur oleh pasal 160 ayat 3, pasal 185 ayat 1 KUHP, bahwa kami sebagai penasehat hukum terdakwa berpendapat keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenaran dan kejujurannya, baik secara moral, rasional maupun secara yuridis, dikarenakan keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan terdakwa sangatlah tidak benar dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa terdakwa adalah orang yang kooperatif sebagai warga negara yang patuh akan hukum. Dalam mulai proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami serahkan sepenuhnya nasib terdakwa yang masih diberi kebijaksanaan, kearifan, serta putusan yang adil serta manusiawi yang melambangkan kasih sayang akan sesama dari majelis hakim yang mulia yang memberikan perkara ini. 5. Kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang kami uraian tersebut di atas, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini mohon 1. Menyatakan Reza Firdaus alias Reza bin Sutris terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan atau dituntut oleh rekan jaksa penuntut umum, yaitu melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. 2. Meringankan terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang daya paksa overmatch, yang berarti tindakan yang dilakukan seseorang karena terpaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Jika seseorang melakukan perbuatan karena terpaksa, maka ia tidak dipidana. 3. Meringankan terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 4. Membebankan biaya kepada negara. 6. Penutup, bahwa seandainya akan ditimpakan pada diri terdakwa pidana dalam kurun waktu yang lama karena peristiwa ini, maka hal itu akan merupakan catatan benang merah yang sulit dilupakan dalam kehidupan, tidak saja bagi terdakwa namun juga bagi keluarganya di masa mendatang. Karena terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang menjadi cermin kehidupan bagi anaknya di masa mendatang. Kami sangat yakin bahwa kemandirian majelis hakim yang bebas dalam perkara ini dengan berwawasan dan muara kasih akan kebenaran yang hakiki dan tercermin menurut keadilan ex aequo et bono, serta kejiwaan pemayoman akan membawa pada nuansa yang sejuk dan didambakan oleh setiap insan. Karena apa yang benar akan dikatakan benar dengan suatu putusan yang objektif serta tercermin pada hati nurani. Demikian pembelaan yang dapat kami sampaikan dalam persidangan ini. Semoga majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima atau menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjadikan putusan. Selain daripada itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesilapan kami selama mendampingi terdakwa dalam memperoleh dan menggapai keadilan yang hakiki. Kedamaian 7 April 2024, hormat kami, penasehat hukum terdakwa, tertandatangani. Cukup yang mulia. Cukup? Cukup. Baik, kepada penasihat hukum silakan berikan salinan pledoi kepada kami dan juga menurut kami.
Silakan ya. Silakan. Baik, dari terdakwa, apakah ada surat permohonan yang akan dimohonkan atau sesuai dengan pledoi saja? Sesuai saja. Baik, untuk itu karena tadi pledoi sudah dibacakan, bagaimana tanggapan dari penuntut umum? Mau mengajukan replik secara tertulis atau bagaimana? Lisan aja. Pada intinya kami tetap pada dakwaan dan tuntutan kami. Tetap pada tuntutannya. Ya, bagaimana? Pada pembelaan kami yang mulia. Tetap pada pembelaannya. Tetap ya. Baik, karena masing-masing pihak tetap pada tuntutan dan juga tetap pada pembelaannya. Untuk itu sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan ya. Untuk itu sidang dilanjutkan 1 minggu dari sini ya. 1 minggu dari sekarang. Seperti tanggal berapa? Mohon izin yang mulia, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal 15 April 2024. Baik. Untuk itu sidang hari ini ditunda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 April 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditunda terlebih dahulu. Siap ya mulia. Siap ya mulia. Sidang pengadilan ini kami ada dan pengadilan perkara pidana dengan nomor itu para 405/B/2024 PN atas nama terdakwa Reza Firdaus alias Reza Bisutris dengan ini tidak dibuka dan terbuka untuk umum. Pada meja mengambil gambar dan mohon izin kepada Mas Firdaus. Terdakwa dalam keadaan siap untuk mengikuti persidangan ya? Baik, sesuai dengan agenda sebelumnya, agenda hari ini yaitu pembacaan putusan kepada saudara ya. Bahwa nanti bisa disimak apa yang putusan yang kami berikan kepada saudara terdakwa ya. Dan pada para pihak kami harap juga untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan kami bacakan. Pengadilan Negeri Kedamaian, putusan nomor 405/B/2024 Kedamaian. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kedamaian yang bersih dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Reza Firdaus alias Reza Bisutris. Terdakwa ditahan dan berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh penyidik sejak tanggal 20 Januari tahun 2024 sampai dengan 19 Februari 2024. Penuntut umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai 1 Maret 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kedamaian sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024. Di persidangan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya Gusti Hasan SMA dan Muhammad Ibnu Dwi Darmawan SMA advokat atau penasihat hukum pada kantor LBH NN pada Sulawesi telah membaca keseluruhan berkas perkara nomor 405/B/2024 PN Kedamaian atas terdakwa Reza Firdaus alias Reza Bisutris beserta lampiran-lampirannya, telah mendengar keterangan saksi maupun terdakwa, telah memperhatikan barang-barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dengan seksama, telah mempercayai request jaksa penuntut umum nomor register perkara 405/B/2024 PN Kedamaian pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menuntut yang dianggap telah dibacakan. Telah mempelajari pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang dianggap telah dibacakan. Telah memperhatikan tanggapan penuntut umum atas pemberian penasihat hukum pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kedamaian dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara 405/2024 PN Kedamaian tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut. Dakwaan dan telah dibacakan. Menimbang bahwa telah dakwaan dibacakan di dalam persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah. Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Saksi Revi Adnan Aziz bin Sukampa dengan telah dibacakan. 2. Saksi Arya Kusuma bin Sukarditra dengan telah dibacakan. 3. Saksi Malika Rama bin Jalek dengan telah dibacakan. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, tindakan penganiayaan terjadi pada tanggal 15 Januari 2024. Korban diserang oleh terdakwa memukul bagian leher belakang korban. Korban berusaha untuk menghindar, akan tetapi pelaku memiting dan membanting korban. Setelah itu korban dipukuli dengan brutal oleh pelaku dari mulai wajah, badan, dan kakinya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan diketahui bahwa konflik antara terdakwa dan korban dipicu karena sakit hati pelaku ditagih pembayaran oleh utang korban. Menurut keterangan pelaku, korban menagih utang sebesar Rp500.000 dengan cara yang kasar dan
dan merendahkan martabatnya dengan menyebutnya sebagai wong kere. Akibat perkataan tersebut, pelaku merasa sakit hati terhadap korban dan korban yang saat itu sedang makan di warung makan Pak dihampiri oleh pelaku. Menimbang bahwa dalam persidangan saksi yang memberatkan terdakwa telah memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Keterangan saksi pemilik warung dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif menyerang korban hingga korban mengalami luka berat. Menimbang bahwa peringatan majelis hakim tersebut di atas sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi majelis hakim untuk menilai keterangan para saksi maupun terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan. Tiada lain agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban majelis hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 185 KUHP. Menimbang bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan terdakwa saat ini. Menimbang bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa tersebut di atas senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP dan maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas terdakwa majelis hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digajikan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem negatif menuduh. Artinya majelis tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan hukum secara hukum acara biasa atau berdeling, sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya. Menimbang bahwa meskipun tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, majelis hakim juga memperhatikan keadaan mental dan emosional terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Namun tidak ada bukti medis yang menunjukkan bahwa terdakwa sepenuhnya kehilangan kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Menimbang bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para saksi dan terdakwa dan ataupun alat bukti yang lain sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan di bagian awal putusan ini, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana dan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam peristiwa tindak pidana ini perbuatan terdakwa Reza Firdaus alias Reza bin Sutris telah memenuhi unsur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa secara sadar telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Tindakan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang tidak dapat disangkal. Terdakwa mengakui tindakan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tidak dapat disangkal, mengakui perbuatan di hadapan persidangan, tetapi tidak menunjukkan itikat baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban. Hal tersebut tidak menghapus unsur kesengajaan dan dalam tindakannya. Luka berat dan kematian yang dialami oleh korban adalah akibat langsung dari tindakan terdakwa yang menyerang korban secara tiba-tiba. Keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana yang menyebabkan penderitaan fisik yang menyebabkan kematian pada korban. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa adalah pelanggaran serius yang membutuhkan hukuman setimpal untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang bahwa terdakwa patut dikenakan sanksi pidana yang sesuai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
memperhatikan pembelaan penasihat hukum pasal 48 dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memperhatikan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain adalah UU nomor 8 tahun 1981 UHAP. Baik, terdakwa silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Reza Firdaus alias Riza bin Sutris terdakwa secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan pula agar terdakwa ditahan di rutan kelas 2B kedamaian. Membebankan seluruh biaya kepada negara. Memerintahkan barang bukti berupa 1 lembar akta kematian Samudro, 1 buah CCTV, warung makan Pak Arya, dan 1 lembar vision attributor milik Samudro disita untuk negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kedamaian pada hari Senin tanggal 14 April 2024 oleh kami, Arga Syabang Nama SMA selaku Hakim Ketua, Mandeka Savitri SMA dan Dekan Susnovanto SMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin 12 April 2024 diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Diri Sulawesi Setiawati SH Panitera Pengantar pada Pengadilan Negeri Kedamaian, Joseph Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kedamaian dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Hakim Ketua Arga Syabang Nama SMA tertangani, Hakim Anggota 1 Mandeka Savitri SMA tertangani, Hakim Anggota 2 Dekan Susnovanto SMA tertangani, Panitera Pengantar Diri Sulawesi Setiawati SH tertangani. Baik, terdakwa sudah mendengar putusannya ya? Terdakwa kalau putus terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan karena saudara dengan sengaja saudara menyerang langsung menuju tepuk leher korban ya, dan saudara kaya putus dengan putusan selama 7 tahun. Nah, kalau saudara tidak terima, apakah saudara akan mengajukan banding? Kalau mau mengajukan banding silakan bisa berdiskusi lebih dahulu dengan penasihat hukumnya. Gimana, penasihat hukum? Tidak ya mulia. Tidak mengajukan banding? Tidak ya. Berarti saudara menerima seluruh putusan? Menerima yang mulia. Baik, kalau begitu kami ingatkan saja ada waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Barangkali nanti terdakwa masih mikir-mikir lagi, nanti bisa dikomunikasikan kepada penasihat hukumnya untuk mengajukan banding ya selama 7 hari. Begitu ya? Joseph Penuntut sudah mendengar putusannya ya? Sudah mendengar semua ya? Baik, untuk itu sidang hari ini kami nyatakan selesai. Dengan itu sidang perkara atas nama Reza Firdaus alias Reza bin Sutris dengan nomor perkara 405/3 Kedamaian dengan ini dinyatakan ditutup.